Masa begitu? Enggak ya, puji Tuhan luar biasa. Saya sempat merasa, bertahun-tahun pelayanan, kok jumlah jemaat nggak meningkat signifikan ya? Tergantung apa yang jadi prinsip dalam hidup kita yang kita pegang dalam pembahasan. Kalau target saudara hanya jumlah, jumlah memang diikuti oleh kualitas ya. Tapi untuk bangun gereja kita kan harus bangun fondasi, hidup yang berkualitas dulu. Hidup yang berkualitas ini kan bukan butuh waktu 1 bulan, 2 bulan, bertahun-tahun. Ada yang merasa bangun fondasi mungkin sudah 10 tahun, 11 tahun pelayanan kok belum jadi fondasinya ini. Ada yang merasa, saudara, ketika kita bangun fondasi, hasil belum kelihatan. Dan ini butuh ketekunan dan kesabaran. Nah, ketika membangun dasar ini, saudara, kadang kita merasa, aku gagal, aku nggak berhasil, nggak cocok aku jadi gembala, katanya aku lebih cocok jadi pengusaha, gitu kan? Ya, Bapak saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita tidak punya prinsip yang benar, kita akan mudah sekali untuk mundur. Dan seorang hamba Tuhan berkata gitu kepada saya cuma bertanya gini, menurutmu apa yang ukuran paling signifikan? Untuk seorang hamba Tuhan yang paling signifikan apa? Ketika dia bisa bangun gereja, ketika jemaatnya banyak. Saya mau beritahu, saya bilang, yang paling signifikan dan terpenting dalam kehidupan seorang anak Tuhan atau hamba Tuhan adalah ketika dia melayani jiwa dan satu jiwa itu bertobat menerima Yesus Tuhan. Itu menggoncangkan kerajaan surga. Satu orang berdosa, seluruh malaikat di surga bersorak-sorai. Apa gunanya orang memperoleh sisi dunia tapi dia kehilangan nyawanya? Betul? Jadi kita konsentrasi sebagai hamba Tuhan bukan hanya di khotbah. Kalau kita lupa melayani jiwa-jiwa, maaf, jangan-jangan kita sedang melenceng tanpa sadar. Jangan-jangan kita sedang keluar jalur tanpa sadar. Seharusnya sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, yang keluar dari mulut kita adalah Injil. Amen. Injil inilah yang menyelamatkan dan menjadi kekuatan kita. Nggak punya gedung nggak apa-apa, tapi berapa banyak jiwa yang kita bawa kepada Tuhan, berapa banyak jiwa yang kita berikan sehingga mereka bertumbuh ke arah kesempurnaan Kristus dan mereka berdampak membawa jiwa orang lain. Saudara, Yesus nggak punya gedung, betul nggak? Saya tidak anti-dan gedung, bukan. Jangan salah menangkap. Cuma saya ingin mengajak kita esensi dari iman kekristenan kita. 2 hal esensi iman kekristenan kita. Fokus kita haruslah kepada Yesus. 1 Korintus pasal 3 ayat ke-11. 1 Korintus pasal 3 ayat ke-11. Dasar yang diletakkan itu adalah Kristus. Nah, kalau kita sudah tidak berpusat pada Kristus, karena kita mulai melenceng. Oke, boleh Pak. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus. Jadi kalau kita mau hidup dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan, 2 dasar ini nggak boleh dilepaskan. Yang pertama adalah fokusnya adalah Kristus. Injil itu pusatnya adalah Kristus. Apa itu Injil? Injil itu bukan sekedar kabar baik. Kabar baiknya adalah Yesus datang menjadi manusia, dia adalah Allah menjadi manusia, mati di atas kayu salib karena dosa-dosa kita, dikuburkan, dan pada hari ketiga dia bangkit dan dia naik ke surga. Ada banyak nabi yang bangkit tapi nggak mati lagi. Tapi mati lagi, tapi hanya satu pribadi yang bangkit dan tidak pernah mati. Dia adalah Yesus Kristus dan dia adalah Tuhan. Amin. Dan isi hati Yesus sampai dia mati di atas kayu salib adalah untuk jiwa-jiwa. Ini esensi, dasar yang harus kita miliki dalam kehidupan kita bergereja. Nah, tadi pemanasan, cuma curhat aja tadi. Karena saya melihat banyak kadang kita kurang menyadari tentang pentingnya jiwa-jiwa ini dilayani satu persatu. Saudara, hari ini saya akan share tentang bagaimana kita melihat rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Kita mau melihat seluruh rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita, amin? Amin, rancangan Tuhan pasti rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, amin? Kita mau rindu melihat rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Tapi ada banyak orang yang tidak melihat rencana Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Kenapa kira-kira? Kita lihat ada anak Tuhan, hidupnya biasa-biasa saja. Padahal Roh Kudus ada dalam dia? Ada. Tapi ada orang baru bertobat padahal
tapi banyak melakukan pekerjaan besar buat kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus ada dalam dia? Ada. Apa yang membedakan? Kenapa di satu sisi kita lihat orang ini, wah, rencana Tuhan powerful. Pernah melihat yang begitu ya? Kadang-kadang kita berpikir, termasuk saya, yang ini kok biasa-biasa aja ya, susah amat gitu kan. Saya percaya rencana Tuhan, kasih karunia Allah itu atas kita semuanya sama. Yesus sudah diberikan, amin. Di dalam Yesus kita telah menerima segala-galanya, amin. Apapun yang saudara butuhkan ada di dalam Yesus. Saudara butuh apa? Berkat rohani, Efesus 1 ayat 3 telah dianugerahkan kepada kita. Saudara butuh apa? Pengurapan, 1 Yohanes 2 ayat 27, pengurapan itu tetap tinggal dalam saudara dan saya. Saudara butuh apa? Kuasa. Tentunya, apalagi yang Pentakosta hafal, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, misalnya 1 ayat 8, betul? Saudara butuh apa lagi? Kemampuan untuk hidup yang saleh, hidup benar. Itu sudah dianugerahkan, tapi banyak orang nggak sadar, saudara. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga, coba lihat. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga, yang sudah kamu boleh tolong baca biar lebih cepat. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Mari. Saudara butuh janji-janji Allah yang berharga dan sangat besar. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Segala sesuatu yang berguna untuk kuasanya telah memberikan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh dalam hidup kita. Tapi ingat, kata kuncinya adalah pengenalan. Kalau saudara baca ayat yang keduanya, 2 Petrus 1 ayat yang kedua, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh apa? Pengenalan akan Allah, akan Yesus Kristus Tuhan kita. 2 Petrus 1 ayat yang kedua itu. Nanti saudara lihat 2 Petrus 1 ayat yang keempatnya. Coba ayat yang keempatnya. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Telah loh, bukan akan. Telah, betul ya Pak ya? Telah mengharuniakan. Terus? Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, ada janji berharga supaya anak-anak Tuhan itu hidup dalam kodrat ilahi. Jadi kalau saudara lihat urutannya 2 Petrus 1 ayat 2, kasih karunia damai sejahtera itu sudah diberikan, melimpahi kita oleh pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Betul ya? Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh sudah dianugerahkan juga kalau kita mengenal Kristus. Betul? Janji-janji yang berharga dan kemampuan untuk hidup dalam kodrat ilahi sudah dianugerahkan juga. Waktu saudara menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, saudara lahir baru, itu bukan recon, bukan HP lama yang diperbagi, tapi kita mencatat saudara lahir dengan benih ilahi. Benih ilahi itu memiliki kemampuan untuk hidup dalam kodrat ilahi. Amin. Tapi seringkali kita berkata, saya nggak bisa, saya nggak mampu, dan sebagainya. Saudara, apa yang kita butuhkan? Kasih karunia, damai sejahtera, segala yang kita butuhkan sudah diberikan Tuhan. Masalahnya, karena kita nggak sadar, kita sudah dianugerahi oleh Tuhan. Kalau kita sadar, itu menjadi sangat berbeda. Kita nggak percaya kadang, karena kita terlalu melihat fakta yang begitu menakutkan. Rencana Tuhan yang besar, janji-janji, kadang kita mempertanyakan, di mana janji Tuhan? Apalagi kalau kita hanya mengajarkan gini, saudara rajin ke gereja, kemudian saudara melayani Tuhan, kasih persepuluhan, kasih persembahan, hidupmu pasti diberkati Tuhan. Betul? Waktu saudara mengajarkan gitu dan terus-menerus, jemaat melakukan yang saudara katakan, lalu hidupnya tidak diberkati Tuhan, dia akan mundur. Kenapa itu bisa terjadi? Apa salah yang kita katakan? Apa salah? Coba. Pernah gak kita merenungkan hal-hal sederhana ini? Secara prinsip di satu bagian gak salah, tapi itu gak utuh. Karena kita harus mengajarkan mereka bagaimana prinsip-prinsip Alkitab dalam bekerja. Jangan malas, jangan berhutang, loyalitas dan sebagainya. Prinsip Alkitab yang lainnya harus kita ajarkan. Karakter yang baik. Banyak orang mencari karyawan tapi
nggak punya karakter. Saya ditelepon seorang pengusaha berkata, Pak, ada nggak? Saya butuh manajer gudang dari jemaat, ada nggak? Saya searching, aduh saya nggak berani rekomendasikan, belum ada, karena masih dalam proses. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya kita harus lihat Alkitab tuh harus lihatnya secara utuh. Kalau hamba Tuhan berhenti belajar firman dan hanya baca firman untuk khotbah, percayalah, dia bertumbuh tidak maksimal dalam Tuhan. Kita belajar firman bukan untuk khotbah. Kita belajar firman, biar firman itu hidup dalam hidup kita. Amin. Menyala. Kita khotbah itu karena kita membagikan hidup apa yang Tuhan berikan pada kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mulai masuk. Bangsa Israel, Tuhan punya rencana apa? Bahwa mereka keluar dari perbudakan bangsa Mesir, masuk ke dalam tanah